Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan agribisnis. Dari namanya agribisnis berarti kita dapat memikirkan komoditas apa yang lumayan terkenal dari Indonesia, yakni adalah kelapa sawit. Benar, perusahaan ini juga bergerak di bidang kelapa sawit, tapi bukan hanya itu aja, mereka juga bergerak di bidang karet dan juga bergerak di bidang pupuk. Kita akan membahas Pinago Utama Tbk dengan kode emiten PNGO. Alasan saya membahas perusahaan ini karena mereka juga akan segera membayarkan dividen. Seberapa besar kita lihat di sini ya, sebesar Rp70 per lembar saham. Itu kalau kita hitung-hitung itu berarti dividennya itu sekitar 4% lebih. Cukup besar juga, tapi belum terlalu nendang bagi saya ya, karena nggak sampai 10% ke atas, tapi nggak apa-apa. Ini merupakan komitmen daripada PNGO untuk para pemegang saham juga. Dengan come date-nya tanggal 18 Mei tahun 2022. Jadi masih ada waktu yang cukup lama sebelum kita memasuki come date-nya sih. Sekarang kan hari Selabu tanggal 11 Mei. Berarti masih ada sekitar 1 minggu. Pas video ini di-upload sih mungkin masih tersisa 6 hari. Jadi masih cukup lama untuk memutuskan apakah mau ikut dividen dari PNGO ini atau tidak. Tapi kalau saya sih masih belum ya. Kita kenalan dulu dengan PNGO ini dari sejarahnya terlebih dahulu. Ya, kita lihat dulu sejarahnya. Mereka didirikan tahun 1979, lalu memperoleh status badan hukum tahun 81. 91 melakukan penanaman kebun karet. Ya, lalu tahun 95 penanaman kebun kelapa sawit. Jadi karet yang lebih dulu dijalankan oleh PNGO ini. Lalu tahun 97 pabrik karet Rema beroperasi ya, Rema ya. Lalu pabrik minyak kelapa sawit tahun 2003 juga mulai beroperasi. Tahun 2006 pabrik karet lembaran asap juga beroperasi. Lalu tahun yang tadi itu 2006 ya. Tahun 2010 pabrik pupuk organik beroperasi. PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera dan PT Hamparan Mutiara Hijau. Tahun 2013 pendirian entitas anak PT Musi Andana Sumatera. Tahun 2017 menerima sertifikasi ISPO. Tahun 2019 menerima sertifikasi SPO yang untuk PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera ya, yang untuk pabrik pupuk organik. Lalu selanjutnya ada pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Jadi masih baru-baru ya mereka melakukan IPO. Dan itulah sekilas bidang usaha yang dijalankan oleh PNGO ini. Awalnya mereka bukan bergerak di bidang kelapa sawit, tapi mereka bergerak di bidang karet, lalu berkembang kelapa sawit sampai akhirnya yang terakhir adalah pupuk. Ya, ini beberapa anak perusahaannya. Yang pertama perkebunan sawit dan industri ya, meskipun bukan yang pertama, tetapi yang merupakan salah satu yang terbesar dengan kapasitas produksi 120 ton tandan buah segar per jam. Selanjutnya ada perkebunan karet yang pertama, bisnis mereka yang pertama di sini ya, di mana gram rubbernya berkapasitas produksi 6.000 ton per bulan, lalu rebate smoke sheet-nya 600 ton per bulan. Selanjutnya ada bidang pupuk di sini ya, kita bisa lihat. Jadi itulah prospek bisnis daripada PNGO ini yang juga pastinya sangat dibutuhkan, apalagi minyak sawit itu loh, di mana kebutuhan minyak sawit itu kuat banget karena budaya boga atau makanan dari Indonesia yang kebanyakan itu gorengan sih. Ya memang harus dikurangin sih, jangan terlalu banyak juga biar kita juga nggak terkena dengan penyakit yang mungkin karena kebanyakan konsumsi gorengan ya. Memang boleh konsumsi gorengan dalam taraf yang wajar, tapi harus dalam taraf yang wajar ya. Jadi untuk prospek kedepannya sih pastinya aman-aman aja karena dibutuhkan oleh para konsumen dari sawit, karet, dan juga pupuk. Jadi prospek bisnisnya bagus. Selanjutnya kita akan melihat pemegang saham daripada PNGO ini, di mana porsi masyarakatnya sebesar 20%. Ya, kita lihat dengan Tuan Wilson Sutantio sebesar 22% ya. Untuk porsi masyarakat tadi sih aman, dengan Tuan Wilson Sutantio juga cukup aman ya. Tapi nggak ada berita tentang beliau, jadi nggak apa-apa. Kita langsung lanjut aja ke key statistiknya. Dengan fundamental operating profitnya lebih besar daripada net profit, itu berarti penjualan sawit, karet, dan pupuknya cukup lancar. Dengan PER-nya 6 kali, ini bagus sih, bisa masuk ke dalam watchlist yang standar. Dengan operating profit margin 13% cukup tebal, dengan net profit margin 8%, ini sih cukup tipis ya.
Dengan koordinasinya 157%, bisa bayar hutang jangka pendek. Ini menjelaskan kenapa PNGO bisa bayar dividen, bisa memberikan dividen ya. Dengan turnover hari ini 44 juta rupiah doang sih, jadi cukup sepi. Padahal porsi publik cukup besar ya, tapi ya transaksinya cukup kecil. Ya kemungkinan mungkin masih ditahan-tahan ya oleh para pemegang saham publiknya, para market makernya, karena mungkin saham ini menarik jadi nggak mau dibagi-bagikan kepada para pemegang saham yang lain. Oh, maksud saya nggak dibagi-bagikan kepada para calon pemegang saham. Itu sih teman-teman ya. Jadi dari sisi fundamentalnya sih cuma ada satu kriteria yang nggak lolos, yakni dari turnovernya. Sisanya sih oke-oke aja. Jadi kalau mau masuk ke dalam posisi saya sih tinggal tingkatin turnovernya aja sih. Kalau untuk dividen yieldnya 4%-an sih juga masih belum cukup menarik bagi saya. Demikian pembahasan PNGO, produsen daripada sawit dan juga karet dan pupuk yang akan segera memberikan dividen dengan dividen yield sebesar 4% lebih. Nah, kita ketemu lagi di video selanjutnya.